Saya Arsyal Parisi dari D3 Perbankan Keuangan kelas C untuk melaksanakan UAS audit internal. Di sini saya akan menjadi seorang audit internal di suatu bank dan berjudul tentang kepatuhan teller terhadap SOP yang berlaku. Dan metode yang kita gunakan adalah observasi secara langsung dan pengujian secara dokumen. Silakan ditonton. Data orang ini dengan Bapak Ardi. ada yang bisa dibantu? Ini saya mau store tunai ke teman-teman saya. Baik Pak, boleh saya lihat dulu dokumen identitasnya kalau Bapak klik? Terima Pak ya. Dengan Bapak Ardi, udah? Baik Pak, saya boleh minta slip pengetahuannya? Dengan pengetahuan 10 juta Pak ya? Ya. Baik Pak, saya boleh terima dulu boleh? Masih Pak, saya dulu ya. Bapak boleh tanda terlebih dahulu sebelah sini. Terima Pak. Baik, saya ngambil masuk terlebih dahulu ya. Baik Pak, setelah selesai ini kecukupan saya kembalikan. Ada yang bisa saya bantu lagi? Cukup saya. Terima kasih Pak, kalau Ya. kembali. Selamat pagi Pak. Pagi. Saya dari tim audit. Setelah ini kamu Danu ketemu di ruangan sebelah ya. Baik Pak. Sambil bawa juga dokumen yang kemarin. Baik Pak. Pagi Pak. Iya pagi. Boleh duduk dulu. Terima kasih Pak. Ini Bapak Danu, hari ini kita akan melaksanakan audit secara internal untuk prosedur teller. Dokumen yang saya mintakan kemarin sudah dibawakan. Sudah Pak. Oke, boleh saya cek. Ini untuk slip store-nya sudah ada, KTP-nya juga sudah lengkap, transaksi untuk uang kemarin juga sudah ada. Tapi ini Bapak Danu, di sini ada catatan mereka menemukan 2 lembar uang pecahan 100.000 dan ternyata uang lembar ini tidak asli. Serius Pak, saya sebelumnya belum tahu diberitahu info ini Pak. Tapi saya waktu terima, saya rasanya uangnya normal-normal saja, tidak ada yang aneh. Boleh saya tahu Bapak pada saat pengecekan uang apakah menggunakan alat bantu? Jujur aja Pak ya, saya pas ngecek itu cuma hanya visual saja dan tambahan. Karena nasabah tersebut hampir tiap minggu setoran tunai Pak. Dan pas itu kemarin antriannya sangat panjang. Saya pikir itu nggak masalah. Saya memahami kondisinya Bapak Danu, tetapi sesuai SOP yang harus diterapkan ketika ada nominal transaksi lebih dari 10 juta itu harus menggunakan alat UV light dengan menggunakan detektor. Bahkan meskipun nasabah yang Bapak sudah kenal, tetap saja kita harus ikuti peraturan prosedur itu. Baik, iya Pak. Saya akuin saya lalai. Biasanya saya pakai UV, tapi kemarin saya merasa yakin karena nasabah tersebut sudah sering saya tangani. Alatnya juga ada, cuma saya lewatkan karena terburu-buru Pak. Saya mengerti, tetapi ini menjadi perhatian. Kalau uang palsu ini sampai menyebar ke masyarakat dan ini juga tercatat dalam buku kas besar, nanti kita langsung kehilangan nilai kita, termasuk bank kita akan menghilang kepercayaan dari masyarakat. Iya Pak, saya paham resikonya. Saya akan pastikan ke depannya. Semua uang tunai berapapun jumlahnya, tetap saya cek dengan alat. Oke, bagus Bapak. Terima kasih atas keterbukaan ini dan saya akan mencatat ini kejadian sebagai temuan. Dan saya akan juga menyampaikan kepada kepala cabang untuk ditindaklanjuti. Sementara itu, tolong bantu saya untuk menyiapkan beberapa dokumen transaksi store tunai lainnya di hari ini. Dan siapa tahu ada hal yang kita temukan juga. Siap Pak, saya akan siapkan sekarang. Oke. Terima kasih Pak Danu, ini dibawa kembali. Terima kasih Pak. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Silakan dulu. Oke.
Jadi gini Bapak, kita sudah melaksanakan audit internal untuk prosedur kepatuhan teller di hari ini. Ya, silakan kepada saya. Teller atas nama Ahmad Danuarta, dia melaksanakan transaksi hari ini sejumlah 15 juta, tapi menurut laporan sudah masuk ke dalam kas besar. Ternyata terdapat 2 lembar pecahan 100.000. Setelah saya klarifikasi, ternyata teller ini hanya memeriksanya secara visual saja, tidak menggunakan alat bantu seperti UV light ataupun magnetic detector. Wah, berarti ini ada kelalaian dalam prosedur pengecekan uang, Pak ya? Iya, betul Bapak. Ini cukup serius karena uang palsu ini sudah masuk ke kas operasional kita. Kalau kasus ini sudah tersebar ke masyarakat, maka ini akan merusak citra kondisi baik bank kita Bapak. Benar. Saya setuju. Ini harus segera ditindak. Apa ada rekomendasi dari tim audit? Ada Bapak, ada 2 saran yang kita ajukan. Pertama, adakan pelatihan pemeriksaan uang palsu menggunakan alat bantu. Itu yang pertama. Yang kedua, diwajibkan memakai alat bantu untuk seluruh transaksi. Itu tidak tanpa pengecualian Pak. Jadi semua transaksi dan juga tidak ada kata nasabah sudah dikenal. Jadi semuanya rata, tidak ada alasan untuk dicek kembali. Ya, saya setuju Pak. Saya akan menerapkan tim teller agar peraturan ini ditegakkan. Terima kasih atas laporan dan rekomendasinya Pak. Terima kasih juga Bapak. Semoga temuan ini bisa disiplin dalam mematuhi SOP. Setelah itu saya akan turun Bapak. Silakan. Terima kasih.